131 Jangan pernah berpikir untuk kabur dari genggamanku selamanya. Raut wajah Ricky Mo sangat menyeramkannya seperti nada bicaranya, dia menatap Amanda Mu dengan tatapannya dinginnya tidak terdapat kehangatan sedikitpun, terdapat kemuakan dalam tatapannya, seperti ingin segera mengusirnya. Sejak Amanda Mu menerima telepon dari James Gu, saat menuju ke sini dari rumah, perasaannya terus saja gelisah. Tidak dapat mendeskripsikan perasaan khawatir dan gelisah yang menyelimutinya, hingga dia melihat Ricky Mo yang bernafas berdiri di hadapannya dan berucap padanya, dia baru dapat merasakan sedikit ketenangan. Kamu pikir aku ingin datang untuk mencarimu? Amanda Mu menyunggingkan senyumannya, tidak ingin terlihat lemah. Tidak lama kemudian, Ricky Mo bersuara mengusirnya, kalau begitu kenapa masih belum pergi? Amanda Mu menipiskan bibirnya, tanpa berucap lagi, membalikkan tubuhnya untuk pergi. James Gu mengatakan Ricky Mo mencintainya, cinta apanya? Ricky Mo adalah iblis yang memiliki emosi tidak menentu, hanya hantu yang mengetahui jika dia kembali menyinggungnya. Amanda Mu berjalan ke sisi pintu, menggerakkan ganggang pintu, menyadari jika pintu itu tidak bergerak. Sudah dia coba beberapa kali, masih saja tidak bergerak. Ada orang yang mengunci pintu ini dari luar. Yang meneleponnya adalah James Gu, saat dia masuk yang menutup pintu juga James Gu. Namun selain raut wajah Ricky Mo yang terlihat sedikit tidak baik, sisanya dia tidak terlihat seperti sedang ada masalah, bahkan pria itu mengusirnya. Untuk apa James Gu menguncinya bersama dengan Ricky Mo? James Gu tidak bisa diandalkan lagi, sama seperti dirinya yang tidak berguna saat di hadapan Ricky Mo. Dia membalikkan tubuhnya menghampiri Ricky Mo, melihatnya yang terduduk di sisi ranjang dengan sendu, sebelumnya wajahnya masih terlihat pucat, sekarang sudah mulai terlihat rona merah di wajahnya. Untuk apa kembali lagi? Suara Ricky Mo sangat dingin, terdengar sangat kesal. Namun, saat dia melihat wanita itu, tatapan matanya berbeda dengan nada suaranya yang dingin. Di dalam mata itu, terdapat pemberontakan, menahan, dan kegilaan. Amanda Mu mundur satu langkah tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya, berucap dengan tidak terlalu yakin, apa kamu telah diberi obat perangsang? Tadi saat dia baru keluar dari kamar mandi, tubuhnya mengeluarkan aura yang dingin, terlihat jelas jika dia habis mandi dengan air dingin. Sedangkan James Gu langsung mengunci pintu, setelah dia masuk ke dalam. Amanda Mu bukanlah anak kecil, yang tidak pernah mengetahui dan melihat hal seperti ini. Walaupun tidak pernah menjalin hubungan setidaknya dia pernah mendengarnya, tanpa disadari dia mulai berpikir hal yang tidak-tidak. Kuberi kesempatan terakhir untukmu, cepat pergi. Ricky Mo tidak menjawab langsung pertanyaannya, juga tidak mengelaknya, ini menjelaskan, jika tebakan Amanda Mu benar. Pikiran Amanda Mu menjadi kacau, seharusnya sejak awal dia tidak mempercayai omong kosong James Gu. Orang yang tidak bisa diandalkan hanya bisa melakukan hal yang tidak berguna. Amanda Mu berucap dengan raut wajah yang tidak terbaca, pintunya terkunci. Ricky Mo seperti tertegun sejenak, berpikir sejenak, langsung menyadari jika ini adalah perbuatan James Gu. Dia mengeluarkan handphonenya menelepon James Gu, namun James Gu lah yang melakukan hal ini, bagaimana mungkin dia akan mengangkat teleponnya. Jadi telepon itu tidak tersambung. Hanya terdengar suara operator, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Brak. Ricky Mo langsung membanting handphonenya, terlihat jelas jika dia sangat marah. Amanda Mu mengulurkan tangannya mengusap handphone miliknya, menyadari jika kantungnya kosong, dia tidak mengeluarkan handphonenya selama di rumah. Aku akan keluar. Pria dan wanita dewasa berada dalam satu ruangan, ditambah lagi dengan kondisi Ricky Mo yang seperti ini. Selesai berucap, dia langsung keluar dengan cepat. Dia duduk di atas sofa, setiap menit setiap detiknya terasa sangat menyiksa. Di dalam kamar tidak terdengar suara apapun, Amanda Mu merasa sangat penasaran, dengan langkah yang perlahan mendorong pintu itu, kembali terdengar suara air dari kamar mandi. Ricky Mo mandi air dingin lagi. Sebenarnya dia bisa saja mencari wanita manapun untuk menuntaskan. Tapi dia tidak melakukannya. Sebelumnya tatapan pria itu saat melihatnya seperti ingin menelannya hidup-hidup, namun dia tidak melakukan apapun padanya, dia lebih memilih mengguyur tubuhnya dengan air dingin, daripada menyentuhnya.
Orang sepintar Ricky Mo, pasti menyadari keengganannya, jadi pria itu tidak memaksanya. Tiba-tiba Amanda Mu teringat dengan sebuah kalimat yang pernah dibacanya, terkadang aku berpikir, cinta hanyalah suatu hubungan biasa. Aku pikir aku bisa melalui hidup ini sendirian, namun hatiku tetap tersentuh. Walaupun Ricky Mo pernah membohonginya, dia juga perhitungan, aura yang kelam, pengendalian yang kuat. Namun, semua ini tidak membuatnya lupa akan semua perlakuan baik pria itu padanya. Wanita selalu mudah tersentuh. Dia pun tidak terkecuali. Amanda Mu mengangkat tangannya, merasa ragu sejenak, kemudian dengan keberanian dia membuka pintu kamar mandi dan masuk ke dalam. Di dalam kamar mandi tidak menyalakan lampu, namun sinar lampu dari dalam kamar masuk ke kamar mandi, yang membuatnya melihat dengan jelas bayangan tubuh Ricky Mo. Pria itu berdiri di bawah pancuran air dengan membelakanginya, tidak bergerak sama sekali, tubuhnya seperti sedikit membeku. Beberapa saat kemudian, terdengar suaranya yang serak, "Amanda, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku sebagai istrimu, masuk ke sini di saat seperti ini, sedang apa memangnya?" Amanda Mu berjalan perlahan menghampirinya, suara yang lembut menggema di dalam kamar mandi yang gelap, yang membuyarkan lamunannya. Dia berjalan hingga ke belakang tubuh Ricky Mo, air yang mengalir dari pancuran air ikut membasahi tubuhnya, membuat tubuhnya bergemetar karena dingin. Kesadaran Ricky Mo seperti baru saja kembali, langsung mematikan pancuran air, langsung memakai jubah mandinya, dan menarik Amanda Mu keluar dari kamar mandi. Jantung Amanda Mu berdetak dengan cepat saat berjalan keluar mengikutinya. Hasilnya, pria itu langsung mendorongnya keluar dari kamar. Amanda Mu menatapnya dengan terkejut, tidak mempercayai Ricky Mo yang bisa bertahan seperti ini. Sebelumnya bukankah pria itu sangat ingin dengannya? Amanda Mu menggigit bibirnya, mengulurkan tangannya untuk memeluk pria itu. "Ricky, kamu benar-benar ingin mengusirku." Dia merasakan tubuh bergetar pria itu seketika menjadi menegang, tubuh mereka berdua menempel dengan sangat erat, dia bisa merasakan jika tubuh pria itu langsung bereaksi. Pria itu masih belum mengucapkan apapun, juga tidak mendorongnya menjauh. Amanda Mu merasa sedikit tidak berdaya, menggertakkan giginya, memberikan ciuman ringan di lehernya, sudah diantar hingga ke depan pintu juga tidak mau. Selesai dia menciumnya, dia menarik dirinya untuk menjauh, namun seketika Ricky Mo langsung melingkarkan tangannya di pinggangnya, detik berikutnya, bibirnya langsung menekannya, dengan nafas yang memburu, seperti ingin menelannya, menciumnya dengan kasar dan terburu-buru. Mereka terus berciuman, hingga akhirnya kedua orang itu jatuh ke atas ranjang. Amanda Mu terlihat berantakan setelah diciumnya, tiba-tiba Ricky Mo membangkitkan tubuhnya menatap padanya. "Amanda, lihat aku." Amanda Mu mendongakkan kepala menatapnya dengan wajah yang memerah, terlihat sangat cantik hingga membuatnya terpukau. "Apa kamu ingat dengan apa yang pernah kuucapkan? Setelah di-cap sebagai milik Ricky Mo, maka jangan pernah berpikir untuk kabur dari genggamanku selamanya." Terlihat urat-urat yang mencuat keluar di kening Ricky Mo, kedua matanya memerah, sekujur tubuhnya menegang seperti senar yang dipetik. Saat kalimat ini diucapkan, nada bicaranya terdengar sangat tenang. Amanda Mu mengedipkan matanya sejenak, berucap dengan suara yang lembut, "Bukankah sudah tidak bisa kabur?" Kata terakhir belum selesai terucap, langsung tertelan begitu saja karena ciuman Ricky Mo. Seluruh kesabaran dan pertahanan dirinya langsung lepas begitu saja, tanpa menunggu lama Ricky Mo langsung melucuti seluruh pakaian yang ada di tubuhnya, menatap lehernya yang ramping dan terus turun ke bawah, menciumnya dengan sabar dan perlahan. 132 sekali lagi. Cara ciuman Ricky Mo sangat mengganggu, Amanda Mu tidak bisa untuk menahan dirinya mendorong pria itu. Ricky Mo langsung mengangkat tangannya, memperangkap kedua tangannya, menarik kedua tangan rampingnya, dan menekannya ke atas kepalanya. Dengan seperti ini, Amanda Mu terlihat tidak berdaya di hadapannya. Dia menolehkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ricky Mo, melemaskan bahunya, mundur dengan perlahan. Ricky Mo yang menyadari dia mundur dengan sengaja, dengan kesal menundukkan kepalanya memberikan sebuah gigitan di atas dadanya. Tenaganya tidak terlalu kuat, sehingga Amanda Mu tidak merasa sakit, malah sebaliknya dia merasa sedikit geli. Dia tidak bisa menahan desahannya, hingga membuat Ricky Mo tersenyum diam-diam.
Amandamu merasa malu hingga kesal, berucap keras dengan wajah memerah, cepatlah jika ingin melakukannya. Belum mulai tapi kamu sudah ingin cepat-cepat. Suara Ricky Mo terdengar serak, dia mencium daun telinganya sejenak, nafas hangatnya berhembus di sepanjang garis telinganya, seperti aliran listrik, yang menghantarkan getaran ke hatinya. Lampu di kamar terang benderang, kulit putih di tubuh Amandamu telah dipenuhi dengan warna kemerahan yang samar, suhu tubuhnya juga naik perlahan-lahan, mengeluarkan aroma yang menggoda. Jakun Ricky bergerak, kemudian tangan satunya bergerak turun dari pinggangnya, jari panjangnya yang lembut masuk ke dalam. Ah! Tempat yang belum pernah disentuh oleh orang lain, disentuh oleh benda asing, membuat Amandamu memekik terkejut, namun suaranya berubah menjadi lembut hingga seperti bisa meneteskan air. Nafas Ricky Mo semakin berat, keningnya sudah dipenuhi dengan keringat, tapi gerakan tangannya tidak berubah terburu-buru karena tidak sabar untuk ingin merobohkan pertahanannya. Sebaliknya menyiksa wanita itu dengan penuh kesabaran, kemudian bersuara bertanya, di sini. Apakah nyaman? Ingin lebih dalam lagi? Poni depan Amandamu telah basah karena keringat, rambut hitamnya telah berantakan di atas bantal, kulit putihnya telah memerah, matanya telah penuh dengan kabut, kemudian menggigit bibirnya dengan kuat, namun masih saja terdengar suara yang mempesona. Suaranya sangat lembut seperti kucing, membuat orang menahan diri untuk merusaknya. Ricky Mo mencium bibirnya dengan kasar, bawah pinggangnya. Amandamu merasa dirinya seperti masuk ke dalam mata air yang hangat, dan semakin panas, nafasnya juga terasa semakin sulit. Dia ingin memberontak, namun Ricky Mo tidak memberinya kesempatan untuk itu. Pria itu malah membawanya ke dalam pelukannya, satu tangannya bergerak mengelus pinggangnya, tangan yang lainnya mengusap rambutnya yang basah karena keringat, suara serak yang mengejutkan, rileks sedikit. Dia sengaja melembutkan suara seraknya, membuat orang yang mendengarnya seperti tersihir. Tanpa disadari Amandamu merilekskan tubuhnya. Sedangkan Ricky semakin mencengkram pinggangnya, melepaskan kepuasannya di dalam. Saat selesai, Amandamu terlihat setengah sadar, sekujur tubuhnya telah basah karena keringat, sangat basah hingga seperti baru saja keluar dari air. Ricky Mo yang berada di atas tubuhnya tidak bergerak sama sekali, setelah kesadaran Amandamu kembali, merasakan tubuh mereka berdua menempel tiada jarak, rona merah di tubuhnya yang sudah mereda seketika kembali muncul. Amandamu mengulurkan tangan mendorongnya, turun. Saat berusaha dia baru menyadari jika suaranya menjadi serak, terdengar sengau dan serak. Saat ini tenggorokannya juga terasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, Ricky Mo bergerak, namun dia tidak menggerakkan tubuhnya, tapi... Seketika wajah Amandamu memerah, suara seraknya syarat akan permohonan, jangan lagi. Sekali lagi, Ricky Mo bergerak lagi, kembali memberikannya ciumanan. Tentu saja Amandamu tidak setuju, namun Ricky Mo mendominasi, tentu saja dia tidak bisa menolaknya. Namun, Ricky Mo kali ini sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Sayang kelembutan ini hanya sementara, tidak berapa lama kemudian gerakannya berubah menjadi kasar, seperti serigala yang kelaparan, yang berhadapan dengan makanannya. Di dalam kamar mandi, sekujur tubuh Amandamu tidak bertenaga dan membiarkan Ricky Mo bebas melakukan apapun, dia benar-benar sudah tidak bertenaga, hanya dapat menyipitkan matanya dan melihatnya sekilas. Cih, sekali lagi. Ucapan pria memang tidak bisa dipercaya, terutama pria dengan pemikiran seperti Ricky Mo. Matanya menatap pria yang mengatakan akan memandikannya itu mulai menggerakkan tangannya dengan sembarangan. Amandamu menepis tangannya, kamu keluar, aku akan mandi sendiri. Yakin, Ricky Mo mengangkat pandangannya menatapnya, iris matanya yang hitam itu syarat akan senyuman menggoda, menunjukkan perasaannya yang senang, aura tubuhnya yang kelam terlihat jauh berkurang, terlihat mulai berseri dan berkilau. Apa hebatnya jika tampan? Amandamu menolehkan kepalanya, yakin. Ricky Mo yang mendengar hal itu, tersenyum menggoda kemudian berucap, kalau begitu aku akan keluar. Amandamu berucap dengan kesal, cepat pergi. Mengikuti keinginan wanita ini. Ricky Mo bangkit berdiri, melepaskan Amandamu. Belum kakinya melangkah keluar, tubuh Amandamu yang bebas dari genggamannya langsung merosot masuk ke dalam batap. Ricky Mo yang melihatnya dengan cepat mengulurkan tangannya menariknya keluar. Amandamu.
Setelah kedua orang itu selesai mandi dan kembali ke ranjang, langit sudah hampir terang. Saat Ricky mau terbangun, Amanda Mu masih tertidur dengan sangat lelap. Kehangatan di dalam selimut membuat wajahnya yang putih menjadi memerah, bulu matanya yang panjang terlihat berbayang di bawah matanya, menurut dan tenang, seperti seekor kucing. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang dibuka dengan pelan dari luar. Mata Ricky Mo sedikit berkilat, membenarkan selimut di tubuh Amanda Mu, kemudian bangkit berdiri mengenakan jubah mandinya, dan berjalan keluar dengan pelan. Di ruang tengah, terlihat James Gu yang membuka pintu masuk ke dalam, melihat ruang tengah yang sunyi, dirinya sedikit tidak yakin, apakah kemarin malam kedua orang itu berhasil. Ricky Mo menutup pintu kamar, berjalan beberapa langkah ke depan, berpas-pasan dengan James Gu yang sedang berjalan ke arahnya. James Gu yang melihat Ricky Mo, tertegun sejenak, kamu bangun sepagi ini. Jangan-jangan kemarin malam tidak berhasil. Jika tidak bagaimana bisa dia bangun sepagi ini? Ricky Mo mendatarkan wajahnya, menatapnya dengan dingin, kamu masih berani datang. Saat ini, sudut mata James Gu melihat tanda kemerahan yang ada di leher Ricky Mo, terlihat tanda seperti dicakar. James Gu tersenyum kecil, kenapa aku tidak berani datang? Kurasa seharusnya sekarang kamu sangat berterima kasih padaku. Cih, Ricky Gu tersenyum dingin, saat akan berucap, dia mendengar suara di belakang tubuhnya. Dia menajamkan pendengarannya sejenak, suara kecil itu sudah tidak ada. Ricky Mo sedikit menggelapkan raut wajahnya, berucap pada James Gu, berterima kasih karena kamu memasukkan obat perangsang padaku. Cih, itu bukan aku yang melakukannya. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. James Gu terburu-buru mengelak. Wine itu kemarin malam seseorang memberikannya pada James Gu, belakangan ini entah apa yang terjadi. James Gu mengatakan ingin berhenti dari alkohol, maka Ricky Mo membantunya menghabiskannya. Hasilnya, muncul masalah saat dia meminumnya. Walaupun James Gu tidak berani mengatakan dia mengetahui apa yang dipikirkan Ricky Mo, namun dia bisa memastikan, jika Ricky Mo pasti telah mencintai Amanda Mu. Firasatnya tanpa berpikir panjang, langsung memanggil Amanda Mu untuk datang kemari. 133 bos besar di balik media sending. Ricky Mo menyilangkan kedua tangannya, menatapnya dengan dingin, tidak mengatakan apapun. James Gu sangat menyukai alkohol, mengenai bahan-bahan yang ada di dalam wine, dia sangat mengerti dengan hal itu. Jadi, kemarin malam dia sengaja memberikan wine itu pada Ricky Mo. Walaupun Ricky Mo memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, namun dia tidak terlalu waspada pada James Gu, maka dari itu dia masuk ke dalam perangkapnya. James Gu merasa bersalah karena ditatap olehnya, baiklah, aku mengaku, aku tahu wine itu bermasalah. Aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Ricky Mo memotong ucapannya dengan dingin, membalikkan tubuhnya kembali ke kamar. James Gu yang mendengar hal itu, merasa lehernya mendingin, dia telah melakukan hal yang baik masih harus diberi perhitungan. Entah apakah bisa, jika dia kabur sekarang. Ricky Mo berjalan hingga ke sisi pintu, menyadari jika pintu tidak tertutup dengan rapat, terlihat celah kecil di pintu. Saat dia keluar tadi, dia telah menutup pintu dengan rapat, bahkan mendengar suara pintu yang tertutup rapat. Mendorong pintu dan masuk ke dalam, dia menundukkan kepalanya, menemukan ada sebuah sandal di sisi pintu. Menguping tapi tidak berusaha untuk menutupi. Ricky Mo mengambil sandal itu dan meletakkannya di sisi sandal satunya yang ada di samping ranjang, kemudian membalikkan tubuhnya mengambil pakaian di lemari baju dan masuk ke kamar mandi. Mendengar suara pintu yang ditutup, Amanda Mu mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut. Suara pancuran air terdengar dari kamar mandi, Amanda Mu memaksakan tubuhnya yang remuk untuk turun dari ranjang, kemudian memungut pakaian yang dilempar dan memakainya, menenteng sandalnya kemudian berjalan keluar dengan perlahan. Setelah keluar dari kamar, dia baru memakai sandalnya, kemudian berlari kecil. Amanda Mu yang keluar dari lift, melihat James Gu dan Robert Fu. Robert Fu duduk di atas sofa dengan tenang, sedangkan James Gu terlihat sangat gelisah, dia terkadang menggelengkan kepalanya dan mengibaskan tangannya, seperti sedang mengeluh pada Robert Fu. Tadi saat di dalam kamar, percakapan antara Ricky Mo dan James Gu, dia mendengar semuanya. Lucy Sen selalu tidak menggubris James Gu,
pasti ada alasannya. Jika dia Lucy Sen, dia juga tidak ingin menggubris James Gu. Walaupun emosi Ricky Mo tidak bisa ditebak, setidaknya dia lebih terbuka dibandingkan dengan James Gu. Amanda Mu pelan-pelan berjalan ke sana, kebetulan mendengar James Gu berucap, pasti di kehidupan sebelumnya aku berhutang pada Tuan Besar Mo, jadi sekarang aku baru membayar hutang itu, jelas-jelas dia adalah bos besar media Sengding, tapi setiap kali ada masalah dia pasti akan lepas tangan dan menyerahkan perusahaan padaku, dan aku tidak bisa melawannya, seperti masalah kemarin malam, aku juga berniat baik, apa di dalam hatinya juga tidak menginginkan ini terjadi. Aku baru berucap setengah, dia menyadari jika tatapan Robert Fu mengarah ke belakang tubuhnya, apa yang kamu lihat? James Gu mengikuti arah tatapan Robert Fu, menolehkan kepalanya ke arah belakang tubuhnya, saat dia melihat Amanda Mu, dia terkejut dan berucap, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Amanda Mu sedikit memiringkan kepalanya, wajahnya terlihat dingin dan mirip seperti aura Ricky Mo, hanya lewat, kamu lanjutkan saja ucapanmu. James Gu tidak berani lagi berucap, dia bisa saja mengatakan pada Ricky Mo, dan Robert Fu jika kemarin malam dia memanggil Amanda Mu kemari, untuk membantu Ricky Mo. Namun, di hadapan Amanda Mu, dia tidak berani mengatakan seperti itu. Tidak ada yang dibicarakan, aku hanya. James Gu yang ditatap dengan dingin oleh Amanda Mu, merasa keanehan di sekujur tubuhnya. Pemikirannya benar-benar salah, sebelumnya dia bertemu dengan Amanda Mu dia merasa seharusnya dia wanita yang lembut. Namun sekarang ditatap dingin seperti ini olehnya, dia merasa seperti melihat bayangan Ricky Mo di dalam wanita itu, ini membuatnya merasa bersalah. Bos besar media Sengding, Ricky Mo, Amanda Mu menaikkan alisnya, jadi, undangan lowongan pekerjaan yang dikirimkan media Sengding sebelumnya itu, juga perbuatan dari Ricky. James Gu merasa situasi ini tidak terlalu baik, dia menganggukkan kepala, kemudian terburu-buru mengelak, Bu. Bukan, itu perbuatanku. Amanda Mu berucap dengan pelan, oh, aku mengerti. Selesai berucap, dia membalikkan tubuhnya untuk pergi. James Gu melihat punggungnya yang menjauh, bertanya pada Robert Fu, kenapa aku merasa masalah menjadi membesar. Robert Fu menganggukkan kepalanya setuju. Seketika raut wajah James Gu membeku, sekujur tubuhnya menegang. Sebaiknya aku kabur dulu, sekarang aku akan pergi membereskan koper. James Gu bangkit berdiri, dan akan berlari keluar. Baru saja melangkah satu langkah, dia mendengar suara Ricky Mo di belakangnya, apa melihat Amanda. Robert Fu membalas, dia baru saja pergi. James Gu menolehkan kepalanya, kebetulan Ricky Mo juga sedang mengangkat kepala memandangnya. James Gu menjadi panik, berucap dengan sedikit terbata, Ricky. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan membuat perhitungan denganmu. Ucapan tadi hanya agar Amanda mendengarnya, bahkan terdapat senyuman kecil di wajah Ricky Mo, aku akan mentraktirmu minum nanti. Dia takut jika nanti Ricky Mo bukan hanya tidak ingin mentraktirnya minum, tapi juga ingin membunuhnya. Ricky Mo membalikkan tubuhnya pergi mengejar Amanda Mu. Namun jika dipikir lagi, walaupun kemarin malam mereka melakukan hal yang intim, namun ini pertama kalinya untuk Amanda Mu, di situasi seperti ini merasa malu adalah hal yang wajar. Jika sekarang dia pergi mengejarnya, belum tentu wanita itu juga ingin menemuinya. Akhirnya, dia menolehkan kepalanya ke arah James Gu, ayo pergi ke perusahaan bersama. Tidak perlu, aku belum sarapan. Ricky Mo menganggukkan kepala, aku juga belum, ayo. James Gu, dia hanya ingin melarikan diri saja. Saat Amanda Mu tiba di villa, waktu masih menunjukkan sangat pagi. Semalam dia hanya tidur sebentar, dia sangat lelah, dan juga sedikit mengantuk. Saat naik ke atas, dia melihat Charles Mo yang mengenakan tas ransel sambil turun ke bawah. Charles Mo menguap, menatap Amanda Mu dengan wajah terkejutnya, oh, Kak Amanda kemarin malam kamu keluar. Iya. Aku pergi ke tempat teman ada sedikit urusan, raut wajah Amanda Mu terlihat sedikit gugup. Charles Mo mengira dirinya takut jika Ricky Mo mengetahui dia yang tidak pulang semalaman, akhirnya dengan sombong dia menepuk dadanya seperti menjamin, tenang saja, aku tidak akan memberitahu kakak sepupu, bagaimanapun aku ada di pihakmu. Iya, kamu cepatlah berangkat sekolah. Dengan cepat Amanda Mu berlari ke kamarnya sendiri.
Sambil memeluk pakaiannya dia masuk ke dalam kamar mandi, melihat wajahnya yang pucat di depan cermin, tiba-tiba wajahnya memerah. Hal tergila yang pernah dia lakukan seumur hidup, yaitu kemarin malam. Di pikirannya kembali terbesit ucapan James Gu. Ternyata Ricky Mo adalah bos besar di balik media Sengding. Dalam 10 tahun Sengding berdiri, telah menjadi pusat dari dunia hiburan. Namun, tahun ini Ricky Mo baru berusia 26 tahun. Jika bukan karena mendengar ucapan James Gu, sampai sekarang dia juga tidak akan tahu jika Ricky Mo adalah bos besar di balik media Sengding. Memiliki banyak rahasia yang disembunyikan, sungguh pria yang menakutkan. Keputusannya kemarin malam, apakah terlalu ceroboh? Amandamu yang kurang tidur semalam, wajahnya terlihat buruk, dia merias diri sejenak dan berganti pakaian, kemudian pergi ke perusahaanmu. Di perjalanan, dia baru teringat dengan topik pembicaraan di internet kemarin malam. Pasti kemarin malam perusahaanmu kembali mengadakan rapat darurat. Masalah kali ini, ditambah lagi dengan efek kepopularitasan Peter Xi, sepertinya tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Mungkin, masalah kali ini, benar-benar akan memaksa Kelvinmu untuk meminta kakekmu kembali ke tanah air. 134 sungguh mengesalkan. Saat memasuki perusahaanmu, Amandamu merasakan suasana tegang di dalam perusahaan. Saat di pantry dia bertemu dengan Siskamu. Mata Siskamu terlihat memerah, seperti tidak tidur dengan baik semalam. Saat dia melihat Amandamu, dia langsung mengentakkan hak tingginya berjalan ke arahnya, kamu ingin menghancurkan perusahaanmu kan? Sejak kamu datang, tidak ada hari yang tenang di perusahaanmu. Amandamu tidak mengucapkan apapun. Dia lahir di keluargamu, apa dia pernah memiliki hari yang tenang itu? Saat dia dipaksa menikah dengan keluargamu, apa pernah dia melewati harinya dengan tenang? Aku tidak berpikir untuk menghancurkan perusahaanmu, kupikir aku juga tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Kakek yang telah mendirikan perusahaanmu, selama puluhan tahun sudah menjadi merek yang baik di industri ini, sehingga berubah menjadi seperti ini, apa kamu tidak pernah memikirkannya? Amandamu tidak begitu mengerti dengan bisnis, namun mengenai kondisi perusahaanmu secara garis besar, dia mengetahuinya. Saat itu kakekmu berusaha mendirikan perusahaanmu, dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan orang-orang, kemampuan berbisnisnya tidak terlalu baik, namun demi orang lain dia berusaha melakukannya, dan karakternya yang juga sedikit keras kepala. Meskipun tidak ada pengkhianat, kakekmu memiliki kekurangan dalam pengkhianatan, jadi selama perusahaanmu dalam puluhan tahun, selain di-cap sebagai merek lama, tidak memiliki perkembangan lain yang besar. Kemudian kakekmu menyerahkan perusahaanmu pada Kelvinmu, beberapa tahun awal Kelvinmu juga hanya menghasilkan produk seperti biasanya, namun beberapa tahun ini perlahan-lahan mulai membengkak, mulai memalsukan. Hingga beberapa saat yang lalu terjadi kebocoran rencana, muncul masalah pada model perusahaan, kemudian ditambah lagi dengan masalah Blackheart Factory, perusahaanmu mulai memasuki keadaan kritis. Licik, Siskamu tidak menganggap ucapan Amandamu, kamu harus mengikutiku untuk berucap di hadapan ayah. Pergi. Sebenarnya Amandamu tidak ingin melihat perusahaanmu hancur seperti ini, banyak karyawan di perusahaanmu yang sudah bekerja di sini sejak kepemimpinan kakekmu, bekerja di perusahaan selama setengah hidup, mereka memiliki perasaan yang mendalam pada perusahaanmu. Dia bukanlah orang suci, jika dibicarakan melalui sisi dendamnya, jika perusahaanmu bangkrut, mungkin saja dia akan merasa senang. Namun, perasaan senang dalam hatinya itu hanyalah sesaat, perusahaanmu bangkrut, banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan, dengan ini dia mengetahui bagaimana akhirnya. Dia tidak bisa menulikan telinganya, berpura-pura tidak mengetahuinya. Ricky Mo adalah bos besar di balik media Sengding. Masalah Peter Xi, pasti itu juga rencananya. Ricky Mo demi memaksa kakekmu kembali, diam-diam melakukan tindakan, jika kakekmu masih tidak kembali, mungkin saja dia benar-benar akan menghancurkan perusahaanmu. Pria kebal, berusia 26 tahun yang menjadi kepala di dunia hiburan, bagaimana bisa Kelvinmu menjadi tandingannya? Ayah, Amanda sudah datang. Siskamu menarik Amandamu pergi ke ruangan Kelvinmu. Amanda, kemarin kamu mencari Peter apa yang kalian bicarakan? Kenapa bisa menjadi seperti ini?
Kelvin Mu bangkit berdiri dari balik meja kerjanya. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak membicarakan apapun. Tidak membicarakan apapun, tapi kenapa bisa menjadi seperti ini? Siska Mu memandang remeh padanya, kamu pasti telah mengatakan sesuatu pada Peter. Kamu telah memancingnya. Berita di internet itu dengan jelas mengatakan jika orang-orang membeli daftar itu ditulis oleh seorang blogger. Saat itu bagaimana kamu membujuk Peter? Apa dia mengatakan akan menandatangani persetujuan kerja sama dengan perusahaanmu? Pakai otakmu untuk pikir baik-baik, dia memiliki posisi yang sangat penting, kenapa ingin menyetujui kerja sama perusahaanmu? Masalah ini ada hubungannya dengan Ricky Mo, tidak perlu curiga, ini pasti rencana yang sudah disiapkan. Setiap orang memiliki hati yang baik, walaupun Peter memiliki posisi yang tinggi, namun dia jugalah seorang pria. Maksud dari ucapan Siska Mu adalah, Peter menyukainya, maka dia menyetujui kerja sama dengan perusahaanmu. Jangankan Amanda Mu, bahkan Kelvin Mu pun tidak mempercayainya. Kelvin Mu mengibaskan tangannya, Siska, saat itu apa yang dikatakan Peter padamu? Dia memujiku, katanya aku sangat berkarisma. Kemudian mengatakan akan mencobanya, ucap Siska Mu, wajahnya telah memerah. Amanda Mu tersenyum mengejek, Siska Mu menyukai Peter Saat itu bukankah kamu mengatakan jika Peter sudah setuju akan menandatangani kerja sama dengan perusahaan kita? Kelvin Mu mengerutkan alisnya dalam, suaranya terdengar sedikit berat. Kupikir ini sudah cukup, jika aku tahu akan terjadi masalah seperti ini, di keesokan harinya aku pasti pergi sendiri mencarinya untuk menandatangani. Sekarang Siska Mu merasa sedikit mengesal, karenanya hingga membuat Amanda Mu pergi membahas soal kerja sama. Yang terpenting adalah dia merasa Peter telah tertarik padanya, dia tidak boleh terlalu bersemangat, harus sedikit mengabaikan Peter menunggu pria itu yang mencarinya sendiri. Melihat raut wajah Kelvin Mu yang semakin menyeramkan, Siska Mu tidak berani lagi mengeluarkan suaranya. Menurutnya, semua masalah ini karena perbuatan Peter Kelvin Mu duduk di atas sofa, mengusap keningnya sambil menghela nafas, suaranya terdengar lelah, ada orang yang ingin melawan perusahaanmu. Iya, dimulai sejak Peter tidak menolak undangan perusahaanmu secara langsung, ini adalah salah satu rencananya. Amanda Mu tenggelam dalam pikirannya, berucap, atau mungkin lebih awal. Kelvin Mu menolehkan kepala menatap Amanda Mu, seperti pertama kali mengenalnya, menatapnya menilai dengan teliti. Amanda Mu menatap tatapannya, kembali berucap, karena Peter tidak bisa menerima kerja sama perusahaanmu, sepertinya ada yang salah, pasti ada pengkhianat. Kelvin Mu menatap lekat Amanda Mu, kemudian menganggukkan kepalanya, ucapanmu ada benarnya. Saat itu setelah Ricky Mo membantu perusahaanmu, Kelvin Mu merasa puas, dia melihat kemampuan yang ada di diri Ricky Mo, tentu saja dia merasa jika Peter hanyalah orang yang mengandalkan akting untuk memenuhi kehidupannya yang menerima kerja sama perusahaanmu, tentu saja hal ini bukanlah masalah besar. Namun tidak disangka muncul masalah sebesar ini, untuk perusahaanmu yang baru saja membaik, ini sama seperti jatuh tertimpa tangga. Siska Mu yang melihat Kelvin Mu setuju dengan Amanda Mu, seketika dia merasa tidak senang. Ayah, apanya yang benar dari ucapannya? Peter sangat berbeda terhadapku, kurasa dia pasti menyukaiku, masalah ini biar aku yang menyelesaikannya, aku akan mencari cara agar dia di depan media mengatakan karena menyukaiku, maka dia setuju menjalin kerja sama dengan perusahaanmu. Siska Mu terlihat sangat percaya diri, membuat Amanda Mu terkejut. Percaya diri boleh saja, namun berlebihan seperti Siska Mu, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Dia tidak tahu, jika Peter bisa menyukai wanita seperti ini. Mungkin ketenaran yang setara, mungkin latar belakang dan penampilan wanita yang sederhana, namun pasti ada sisi baiknya. Pasti tidak mungkin seperti Siska Mu, apa sisi baik dari Siska Mu? Pernah tidur dengan banyak pria, atau kepercayaan diri yang melebihi batas normal. Brak! Kelvin Mu memukul meja dengan keras, berteriak dengan marah, jangan ribut. Aku tidak ribut. Siska Mu mengangkat dagunya dengan percaya diri, melirik sekilas pada Amanda Mu, kemudian langsung keluar. Kelvin Mu menunjuk ke arah pintu dengan sangat kesal hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Aku keluar dulu. Amanda Mu juga tidak tinggal untuk menenangkan Kelvin Mu. Putri yang dibesarkannya, sungguh mengesalkan.
Bab 135 Apa tidak ingin memberikanku ciuman perpisahan? Siang hari saat keluar makan, Amandamu keluar dari gedung perusahaanmu, dan menemukan Ricky Mo yang sedang bersandar pada mobilnya yang tidak jauh dari sana. Dia mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya, di dalamnya mengenakan kemeja putih tanpa dasi, dua kancing teratas dibuka, membuatnya terlihat menggoda. Seketika Amandamu menghentikan langkah kakinya, tertegun. Ricky Mo telah melihat ke arahnya, dia menegakkan tubuhnya, tanpa banyak bergerak, dan tanpa membuka mulut berucap, hanya menatap ke arahnya. Maksud dari tatapannya itu agar dia cepat menghampirinya. Amandamu menipiskan bibirnya, sedikit mengangkat dagunya, berjalan ke arahnya. Setelah dekat, dia menyilangkan kedua tangannya, kedua alisnya menyatu, Tuan Besar Direktur Mo ada urusan apa mencari. Walaupun nada bicaranya pelan, namun hatinya merasa sedikit tegang. Setelah Charles Mo menjadi Ricky Mo, Amandamu seperti ini saat pertama kali berhadapan dengannya. Saat berhadapan dengan Ricky Mo, kebanyakan dia lebih merasa takut padanya. Itu adalah sifat ketakutan yang alami saat seseorang berhadapan dengan yang lebih kuat darinya. Ricky Mo yang mendengar hal itu, sedikit mengerutkan alisnya, "Kamu memanggilku apa?" Tuan Besar Direktur Media Sengding, tatapan Amandamu tersenyum dingin, "Terima kasih karena Anda tertarik padaku, hingga mengirimkan undangan lowongan pekerjaan padaku." Ricky Mo sedikit memicingkan matanya, raut wajahnya yang datar tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya suaranya yang berat yang menunjukkan sedikit ketidaksenangan, "Siapa yang memberitahumu? Apa hubungannya dengan siapa yang memberitahuku?" Amandamu mendinginkan wajahnya, mengangkat alisnya, "Karena kamu memilih untuk menyembunyikannya, pasti akan ketahuan suatu hari nanti." Ricky Mo yang mendengar ucapannya tidak terlihat marah, berucap dengan santai, "Jadi, apa yang kamu inginkan?" Dia yang terlihat lugas, membuat Amandamu terdiam. Memang apa yang bisa dia inginkan? Walaupun Ricky Mo membohonginya, dia juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, hatinya merasa sedikit tidak nyaman, tidak bisa berhubungan dengannya seperti tidak terjadi apapun. Masalah kemarin malam mungkin dia terlalu ceroboh, tapi dia tidak menyesalinya. Amandamu menipiskan bibirnya, membalikan tubuhnya dan pergi. Ricky Mo memandang punggungnya beberapa detik, kemudian mengikutinya dengan pelan. Kedua orang itu satu berjalan di depan dan satunya berjalan di belakang memasuki restoran. Saat Amandamu duduk, Ricky Mo juga ikut duduk. Amandamu berucap dengan nada kesal, "Untuk apa kamu ikut ke sini?" Tatapan Ricky Mo menunjukkan keseriusan, "Kamu tidak menjawab pertanyaanku tadi, kamu ingin aku melakukan apa?" "Memang aku bisa menyuruhmu melakukan apa?" "Apapun." Amandamu mulai merasa pusing menghadapi Ricky Mo, jika usia mereka berdua disatukan maka hampir mencapai setengah abad, namun di sini mereka seperti anak kecil yang terus berputar-putar. "Aku ingin kamu menjauh dariku." Sekarang dia merasa muak melihat Ricky Mo. Saat ini duduk di hadapan Ricky Mo, dia merasa dirinya sangat bodoh. Sejak awal hingga akhir, seluruh hidupnya dikendalikan oleh Ricky Mo. Setiap pergerakannya, keseluruhannya, Ricky Mo mengetahui semuanya. Sedangkan masalah mengenai Ricky Mo, dia tidak mengetahui apapun. Awal-awal saat masih Charles Mo, walaupun merasa sedikit takut, tapi karena hubungan antar adik dan kakak ipar, dia bisa merasa sedikit tenang. Namun setelah dia menjadi Ricky Mo, rasa takut di hatinya menjadi berakar, hingga tumbuh dedaunan. Setelah hubungan mereka berdua diumumkan, dia mulai menginginkan hubungan mereka berdua yang seimbang. "Oh," Ricky Mo membalas sejenak, berucap, "Yang itu tidak bisa kulakukan." "Kamu?" Amandamu berpikir sejenak, kemudian bertanya dengan ragu, "Kenapa kamu harus memaksa kakekku untuk kembali?" Ricky Mo mendongakkan kepala menatapnya, iris mata yang hitam itu menatapnya dalam. Amandamu yang ditatap olehnya menjadi gugup, mengulurkan tangannya meraih gelas yang ada di hadapannya. Saat ini, Ricky Mo berucap dengan santai, mengucapkan dua kata, "Coba tebak." Amandamu tercengang sejenak, kemudian tersenyum, matanya yang bercahaya sedikit melengkung, seperti tidak peduli dengan jawabannya. "Oh." Arti dari, "coba tebak," adalah, Ricky Mo tidak ingin memberitahunya. Ricky Mo bisa memperlakukannya baik, atau mungkin karena dia adalah istrinya,
atau karena dia tertarik padanya, mungkin juga, karena dia bagian dari keluargamu. Saat ini, tiba-tiba Amandamu mengerti, alasan Rikimu melakukan seperti yang dijanjikan di kontrak pernikahan Siskamu, tidak lebih karena Siskamu adalah bagian dari keluargamu. Bukan karena keluargamu tidak memperdulikan wanita yang dinikahi Rikimu, tapi Rikimu tidak peduli, asalkan putri dari keluargamu, entah apa itu Siskamu atau Amandamu, dia tidak peduli sama sekali. Kesedihan yang tiba-tiba muncul itu membuat Amandamu tidak memiliki nafsu untuk makan. Saat makanan diantarkan, dia hanya makan beberapa suap kemudian meletakkan sumpitnya. Rikimu menatapnya sekilas, mencapitkan lauk ke atas piringnya, berucap dengan suara rendah dan tenang, kemarin malam kamu sudah bekerja keras, makanlah yang banyak. Seketika wajah Amandamu memerah, tidak mau makan, tidak bernafsu. Apa karena tidak istirahat dengan baik? Rikimu bertanya dengan sungguh-sungguh, kalau begitu nanti siang pulanglah istirahat, lagi pula kamu juga tidak senang bekerja di perusahaanmu. Amandamu sedikit tertegun. Hanya sedikit orang yang memperdulikan apa dia senang atau tidak. Saat Rikimu memperlakukannya dengan baik, benar-benar sangat baik. Ada orang mengatakan desa kelembutan adalah rumah pahlawan, namun Amandamu merasa, pria tukang tebar pesina seperti Rikimu saat memperlakukan wanita dengan baik, bagi wanita, sama seperti racun. Kedua orang itu keluar setelah selesai makan, kemudian bertemu dengan Siskamu. Bisa dibilang dunia ini sempit. Siskamu tersenyum lebar, hubungan Amanda dan Tuan Charles benar-benar sangat dekat, tidak ada pekerjaan maka langsung kemari mencari Amanda untuk makan siang bersama. Apakah adik iparku mengetahuinya? Rikimu sedikit memicingkan matanya, mengucapkan hal yang mengejutkan, masalah seperti ini, tentu saja jangan sampai diketahui oleh kakak sepupu. Dengan raut wajah yang datar Amandamu mengulurkan tangannya mencubit punggung tangan Rikimu dengan keras, menyadarkan pria itu agar tidak berucap hal yang tidak-tidak. Dengan raut wajah yang tidak berubah Rikimu membalikkan tangannya menggenggam tangannya, kakak ipar, aku pergi dulu, nanti malam aku jemput. Amandamu tidak berucap apapun, di wajahnya tertulis, cepat pergi. Namun selesai Rikimu berucap dia tidak pergi juga. Baru saja Amandamu ingin bertanya kenapa dia masih belum pergi, tiba-tiba Rikimu menundukkan kepalanya mendekatinya, kakak ipar, apa kamu tidak ingin memberikanku ciuman perpisahan? Selesai dia berucap, dia langsung mencium Amandamu di hadapan Siskamu, kemudian tersenyum kecil sambil membalikkan tubuhnya untuk pergi. Senyuman itu di dalam mata Amandamu, terlihat sangat mengesalkan. Walaupun kehidupan Siskamu sangat berantakan, namun dia tidak menyangka jika Amandamu dan Charles Mo bertindak sangat tidak bermoral seperti ini, tidak tahu malu di depan umum. Amanda, kamu ini, seketika Siskamu kehilangan kata-katanya, beberapa detik kemudian kembali berucap, dasar tidak tahu malu. Hari ini Amandamu mengenakan sepatu dengan hak rendah, walaupun Siskamu juga mengenakan hak tinggi namun masih lebih pendek 1 inci darinya, auranya tentu saja tidak bisa mengalahkan Amandamu. Amandamu menurunkan tatapan menatapnya, berucap dengan datar, tidak melebihi dirimu. Selanjutnya 136 tampak lebih bersemangat.